Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara lur. Beternak sapi saat ini kian marak digemari, baik dijadikan usaha utama maupun menjadi usaha sampingan. Dan saat ini breeding merupakan salah satu pilihan bagi para peternak untuk beternak sapi memproduksi pedet. Namun beternak sapi tak semudah teori dulurku. Banyak peternak breeding yang mengeluhkan sering terjadinya kendala susah membuat sapi itu bunting. Namun tanpa mereka sadari, ketika kita berhasil membuat sapi indukan kita itu bunting, dalam proses beranak atau melahirkan itu kadang juga menemui kendala. Salah satu kendalanya ketika melahirkan adalah distokia, di mana indukan susah untuk beranak. Di mana distokia tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa dari pola perawatan, bisa dari induknya sendiri, ataupun fetus atau pedet yang ada di dalam kandungan si induk. Bagaimana distokia bisa terjadi? Di kesempatan video kali ini Om Jon akan mengulas dengan simpel, semoga mudah dipahami khususnya bagi para peternak pemula kita. Ikuti terus Om Jon Ngaritan di kesempatan di video kali ini. Buat sedulur semua yang baru gabung, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe duluku. Oke dulurku, dan di sini Om Jon akan memaparkan mengenai distokia. Distokia merupakan suatu kondisi di mana sapi yang mengalami kesulitan beranak. Distokia sendiri itu terjadi karena beberapa faktor dulurku. Bisa faktor dari si indukan ataupun anak yang sedang dalam kandungan si induk. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor induk yang dapat menyebabkan terjadinya distokia. Yang pertama, terjadinya peradangan pada rahim. Kemudian ukuran tulang panggul si indukan itu kecil dulurku. Nah, di sini kita bisa menyikapi ketika kita memilih calon indukan atau membeli indukan, kita berusaha memilih yang tulang pinggulnya itu lebar. Itu merupakan antisipasi kita ketika indukan kita nanti beranak, semoga saja proses beranaknya lancar dan tidak terjadi distokia ini dulurku. Kemudian yang ketiga, kurangnya nutrisi selama kebuntingan itu juga dapat menyebabkan terjadinya distokia ini dulur. Kemudian faktor berikutnya, indukan tidak mampu merejan atau ndak kuat ngeden dulurku. Nah ini itu faktor dari induk. Kemudian berikutnya, induk yang pertama kali bunting dan akan beranak, sapi darah yang mau beranak pertama itu juga memiliki peluang atau kemungkinan terjadinya distokia ini. Faktor berikutnya, ini bisa terjadi karena kebuntingan pada umur yang terlalu muda. Biasanya terjadi pada sapi yang beranak dan umurnya kurang dari 1,5 tahun. Nah ini juga bisa terjadi distokia ini. Ataupun dalam perawatannya, ketika sapi itu bunting, sapi itu kurang gerak. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya distokia ini. Makanya dulu sempat Om Jon ketika sapi Om Jon itu bunting tua, Om Jon ajak jalan-jalan, itu saya disapa teman saya atau sedulur Om Jon juga, itu bilang, "Om, kenapa sapinya
kok diajak jalan-jalan? Saya jawabnya buat olahraga. Nah, ini supaya otot-ototnya kuat sehingga nanti ketika merejan dan juga beranak itu otot-ototnya kuat sehingga mengurangi faktor penyebab terjadinya distokia ini, dulur. Kemudian ada faktor distokia yang disebabkan dari anak atau pedet yang ada di dalam perut ini, dulur. Beberapa faktor distokia yang disebabkan dari anak atau pedet itu diantaranya: satu, ukuran pedet itu terlalu besar. Bisa karena pertumbuhannya memang besar ataupun mungkin karena kawin suntik dari semen yang berbeda bangsa atau jenis yang ukuran tubuhnya itu lebih besar dari indukannya. Kita bisa ngambil contoh ketika jenengan punya indukan limusin ukurannya sedang, kemudian di-IB dengan simental yang cenderung ketika pedetnya keluar itu lebih besar, itu akan menyebabkan kesulitan beranak atau distokia ini. Kemudian lahirnya pedet kembar. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya distokia ini. Kemudian faktor berikutnya itu terjadi sungsang, kemudian kekurangan hormon serta kematian anak di dalam rahim. Itu merupakan faktor distokia yang disebabkan dari si pedetan ini, lur. Nah, kemudian bagaimana supaya distokia ini tidak terjadi? Satu, kita berusaha memilih induk yang tulang panggulnya terlihat lebar. Yang kedua, ketika sapi kita bunting, usahakan memiliki pergerakan yang lebih banyak sehingga otot-ototnya itu menjadi lebih kuat. Kemudian yang ketiga, kita berikan nutrisi yang cukup untuk si indukan supaya indukan ini tetap sehat dan tidak terjadi kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Kemudian ketika melakukan perkawinan, biasanya Pak Mantri itu sudah memberikan saran, oh indukannya sedang, ini jangan dikasih ini, kita suntik aja dengan benih ini supaya nanti anaknya tidak terlalu besar sehingga tidak kesulitan ketika beranak. Nah, terus ketika distokia atau kesulitan beranak ini benar-benar terjadi ke sapi sedulur Om John ini, apa yang harus kita lakukan? Di sini Om John sarankan kita langsung menghubungi mantri atau petugas kesehatan hewan untuk membantu proses pertolongannya. Karena memang ini bukan ranah Om John. Jadi sedulur semua mungkin bisa menyimak di video-video lain proses pertolongan distokia itu seperti apa. Nanti bisa tanya jawab di situ dengan yang memang ahlinya, yang sudah memiliki izin resmi untuk melakukan pertolongan kepada sapi kita, dulurku. Nah, oke dulur, mungkin cukup sampai sekian informasi yang bisa Om John berikan. Semoga saja memberikan manfaat buat sedulur semua, khususnya yang masih pemula. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.